Bismillahirrahmanirrahim. Ilauratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang telah berkenan hadir malam hari ini di majelis kita. Adapun malam hari ini mungkin ini perdana bersama Abang Ijab di ruang studio. Nah, jadi admin kita, admin Marifat Banjar. Nah, jadi malam hari ini langsung bersama dengan Abang Ijab. Adapun pembukaan malam hari ini daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abu Dzar, katanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril alaihissalam telah mendatangi aku lalu memberitahu berita gembira, yaitu siapa yang mati di kalangan umatku dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun dia berzina dan dia mencuri, namun dia tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi meninggalnya orang tadi, meninggalnya orang di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam keadaan dirinya mati tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memasukkannya ke dalam surga walaupun dia berzina dan mencuri. Hadis riwayat Sahih Bukhari dari riwayat Abu Dzar. Jadi begitu pentingnya, begitu Tuhan menghargainya orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Ketika umat Rasulullah ini meninggal dunia, mati, namun kematiannya tadi dia tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Lalu bertanya Abu Dzar, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina dan mencuri. Nah, jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walaupun dia berzina dan mencuri. Nah, jadi pertanyaan dari Abu Dzar tadi, aku bertanya, wahai Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri? Nah, Rasulullah menjawab, ya, walaupun dia berzina dan mencuri, Allah akan memasukkannya ke surganya. Kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik dari sabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang barang siapa mencapainya, maka dia akan merasa nikmat dengan imannya.
Allah dan Rasulnya, dicintai olehnya melebihi segala sesuatu. Yang kedua, mencintai orang lain hanya karena Allah. Yang ketiga, membenci kekafiran sebagaimana kebenciannya dimasukkan ke api neraka. Nah, membenci kekafiran tadi adalah berhubungan dengan hadis Nabi yang pertama kita bacakan tadi, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mensekutukan Allah, itulah yang disebut dengan orang kafir atau musyrik. Orang kafir lalu pekerjaannya musyrik, mempersekutukan Allah. Nah, di hadis kedua ini dari riwayat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 hal yang barang siapa mencapainya maka dia akan merasa nikmat imannya. Apa iman di sini? Iman di sini adalah ihsan. Jadi iman di sini yang disebutkan di sini adalah ihsan, di mana seorang hamba di dalam beribadah melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman yang disebut di sini adalah iman yang kuat, yaitu ihsan. Di mana seorang hamba di dalam beribadah melihat dan menyaksikan Tuhannya dalam setiap ibadahnya, dalam setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Maka dia akan merasakan nikmat imannya. Yang pertama adalah Allah dan Rasul yang dicintai olehnya melebihi segala-galanya. Nah, jadi tidak dilarang di sini mencintai Allah melebihi dari segala sesuatu. Mencintai Allah tadi tidak dilarang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari sesuatu apapun. Maka cintailah Tuhanmu dan Rasulmu melebihi kecintaanmu kepada dunia beserta isinya. Nah, jadi cinta yang benar-benar tulus, cinta yang benar-benar ikhlas. Karena didasari oleh iman. Iman yang melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi imannya yang didasari oleh melihat, menyaksikan akan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ihsan. Sehingga mereka benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Melebihi apapun, melebihi dunia beserta isinya ataupun akhirat, masuk surga dan lain sebagainya. Jadi cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dunia beserta isinya, melebihi akhirat, melebihi surga. Cintanya. Kemudian dari hadis ini tadi, yang kedua adalah mencintai orang lain hanya karena Allah. Orang lain tadi yaitu alam semesta beserta isinya, apapun yang dia lihat, yang dia saksikan tadi, dia cintai makhluk atau orang lain. Orang lain di sini maksudnya adalah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud orang lain di sini adalah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah dan Rasulnya, apapun itu tadi. Kemudian yang ketiga, membenci kekafiran sebagaimana kebenciannya dimasukkan api neraka. Nah, tentu dia menghindari daripada dirinya bersifat kufur ataupun kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini berhubungan, hadis yang kedua ini berhubungan pula dengan hadis yang pertama tadi yang kita bacakan untuk pembukaan dialog malam hari ini dari riwayat Abu Dzar. Katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril alaihissalam telah mendatangi aku lalu memberitahu berita gembira, yaitu siapa yang mati di kalangan umatku dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu aku bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri? Rasulullah menjawab,
Rasulullah bersabda, walaupun dia berzina dan mencuri, tetapi dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga jika dia meninggal dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tidak mensekutukan Allah, tentu terlebih dahulu kita beriman. Nah, beriman tadi tentu didasari pula iman yang kuat adalah ihsan, di mana kita melihat dan menyaksikan Allah, karena hadis yang kedua tadi adalah kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya melebihi segala sesuatu apapun. Jadi sesuatu tadi termasuk dunia beserta isinya, termasuk negeri akhirat beserta isinya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi sesuatu. Cinta tentu terbit dari pandangan, penyaksian diri kepada Allah, kepada kerasulan daripada Rasulullah tadi, tentu melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah yang mereka lakukan.